Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya yakin anak kami sekalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, terkait dengan itu pula, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, dengan niat dan doa. Mudah-mudahan dengan niat dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersama dengan kita, membimbing kita, mengarahkan kita, ya, membawa kita kepada cita-cita yang sudah kita tanamkan dalam hati. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-15 bidang studi PKN kelas 12 semester ganjil. Anak kami sekalian, kita masih berada di pembahasan judul ya, yang berbunyi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kemarin kita membicarakan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kemudian di situ kita masih membahas tentang konsep negara kesatuan. Ya, konsep negara kesatuan. Nah, kemarin pada pertemuan yang ke-14 kita membicarakan tentang sistem ya, sistem negara kesatuan. Ada dua bentuk sistem negara kesatuan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Ya, untuk membuka ingatan kalian semua, ya. Kalau negara dengan sistem sentralisasi, ya, berarti semua diatur oleh pusat. Ya, semua diatur oleh pusat. Jadi kalau negara kita contohnya, ya, seandainya Indonesia negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, berarti ya kita semua harus tunduk dan patuh terhadap Jakarta. Nah, itu pengertian sentralisasi. Kemudian kalau desentralisasi, kalau desentralisasi, ya, memang pada akhirnya perjalanan pemerintahan itu tetap berada di tangan pusat Jakarta. Namun ada beberapa bagian yang diserahkan kepada daerah. Ya. Contoh Indonesia tergolong negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kenapa kita katakan demikian? Nah, kita lihat. Karena di Indonesia selain pusat Jakarta ada provinsi, ya, ada provinsi. Nah, provinsi punya kewenangan masing-masing, ya, punya kewenangan masing-masing. Dan ada beberapa sistem pemerintahan yang hanya tunduk pada provinsi. Begitu juga kabupaten, ya, kabupaten. Dia juga merupakan ya satu sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan tertentu. Kemudian di negara kita ya, kita mengenal pula yang namanya otonomi. Ya, kita mengenal yang namanya otonomi. Jadi dengan adanya provinsi, adanya kabupaten, kemudian adanya pengertian otonomi, berarti negara kesatuan Republik Indonesia termasuk sebagai negara kesatuan ya dengan sistem desentralisasi. Nah, itu kesimpulan dari penjelasan pada pertemuan yang kemarin. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini khusus ya, karakteristiknya. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus memahami karakteristik negara kita sendiri. Ya, yang jelas negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting diketahui
untuk semakin mempertegas identitas negara kita. Ya. Indonesia sejak kelahirannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk sebagai negara kesatuan. Kesepakatan ini tercantum dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut juga dengan atau disingkat dengan PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Ya. Kemudian kita mengenal yang namanya Supomo. Nah, dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisasi. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Nah, ini adalah orang-orang yang terkenal di awal-awal sebelum Indonesia merdeka sampai di tahun-tahun di awal kemerdekaan Indonesia. Bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatakan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralisasi. Ya, anak-anak ya, jangan salah memahami. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada dua bentuk negara kesatuan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jadi kita membicarakan BPUPKI, ya. Nah ini kalau kita membicarakan BPUPKI, berarti kita belum sampai kepada pengertian desentralisasi, ya, dan sentralisasi. Saya lanjutkan. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, itu tekadnya. Tekad negara kita yang sudah kita kenal, pernyataan sudah kita kenal sejak Indonesia merdeka. Ya, oleh karenanya ini tetap dikukuhkan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah satu kebulatan tekad bangsa kita. Ya, anak-anak kami sekalian. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa semakin menambah wawasan kita, ya, terutama wawasan sebagai bangsa, ya, sebagai warga negara yang hidup di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekali lagi kesimpulannya bahwa negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang mempergunakan sistem desentralisasi. Untuk membuktikannya, kenapa Indonesia dikatakan mempergunakan sistem desentralisasi? Karena Indonesia, ya, punya provinsi, punya kabupaten, dan punya yang namanya otonomi daerah. Itulah ciri-ciri dari desentralisasi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.